Selamat siang teman-teman sekalian, kita akan bicara soal politik dan peristiwa politik. Pasca deklarasi Anies dan Caimin, tentu saja ini merubah konstelasi koalisi ya. Ini sangat menarik, tapi yang lebih menarik adalah saat ini Caimin dipanggil KPK gitu kan. Ini ada semacam kekhawatiran Caimin akan dikriminalisasi gitu kan ya, akan di KPK kan gitu kan, terkait kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi status Caimin adalah masih saksi gitu kan. Pada hari ini seharusnya ia hadir di pemeriksaan KPK untuk jadi saksi ya, tapi dia sedang ada di Kalsel, jadi dia tidak datang gitu kan. Tentu ini masyarakat akan berpikir spekulasi liar bahwa Caimin dijegal atau koalisi Anies akan dijegal gitu kan. Ya itu spekulasi politik memang. Tapi lebih dari itu, yang lebih produktif itu lebih baik kita berbicara apakah cawapres itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ya, tentu saja bisa gitu kan. Di Indonesia ini negara berdasarkan hukum. Siapapun orangnya, selama dia warga negara Indonesia, dia terikat terhadap hukum. Maka ya kalau memang Caimin walaupun dia sudah dicalonkan jadi wakil presiden, kalau dia terbukti melakukan tindakan korupsi ya tentu saja akan diproses oleh hukum gitu kan. Jadi memang politik itu tidak hitam putih, tetapi hukum itu ya hitam putih gitu kan. Berlaku untuk semua warga negara. Bahkan kalau presiden saja korupsi, ya tentu saja akan dipermasalahkan secara hukum gitu kan. Tapi ya walaupun secara budaya politik jarang terjadi seperti itu, seorang presiden dihadirkan di suatu pengadilan, ditanya-tanya oleh hakim, di Indonesia sepertinya belum sempat terjadi gitu kan. Nah, di sini bahwa ketika Caimin memang statusnya sebagai seorang saksi, ya kita tidak bisa menyatakan bahwa Caimin terlibat dalam kasus korupsi. Karena yang disebut dengan keputusan pengadilan itulah yang menetapkan gitu kan. Seseorang bersalah atau tidak bersalah mengenai suatu kasus hukum itu adanya di pengadilan. Kita tidak bisa menjudge sembarangan gitu kan. Ya karena dari itu sebaiknya ya koalisi Anies dan Caimin tidak perlu takut gitu kan. Apalagi persoalan KPK ini kan ya KPK punya mekanisme gitu kan. Apalagi misalnya kalau dijadikan tersangka ya itu jangan takut dulu, karena ya untuk dinyatakan bersalah atau tidak bersalah itu kan adanya di pengadilan gitu kan. Meskipun secara politik ketika seseorang menjadi tersangka ya akan menghambat proses kerja politik seperti itu. Tapi saya pikir ya selama belum ada keputusan dari pengadilan, kita tidak bisa menjudge atau menghakimi seseorang dia sebagai seorang koruptor atau bersalah gitu kan. Karena ya itulah hukum kita gitu kan. Tidak bisa kita menghakimi seseorang dengan pengadilan jalanan, apalagi dengan opini gitu kan. Terima kasih.